Sementara kalau yang teknik ini masih ke agensi, Pak. Oh, ininya ya, teknisnya ya. Iya, jadi apa? Minimal kan gini, kalau kita pesan ke agensi itu nggak sampai ketipu gitu loh. Mm-mm. Kalau sudah ngerti apa namanya strateginya. Jadi kan apa ya, agensi itu kan yang bikin itu maunya dia, bukan maunya kita dan bukan maunya pasar gitu. Apalagi beberapa agensi itu dia tidak berkonsep. Mm-mm. Ya jualan jasa apa kreatif tapi pakainya style komoditi gitu. Dia Komoditi dan jualan udah template, misal gimana? udah template biasanya. Mereka cuma Mereka ngambil template, edit-edit, kemudian di delivery selesai gitu. Jadi iya. cuman apa? Ya jualan gambar gitu, bukan jualan brand. Nah, justru Naimawe sama Hasbuna itu masuk pada saat mengetahui gap itu gitu. Gap di mana banyak digital agency itu hanya menjual menjual gambar yang tidak tidak punya nyawa gitu, nggak ada jiwanya gitu. Dia risetnya panjang sekali karena apa? Setelah menemukan bahwa konsumen tidak akan pernah berinteraksi kecuali dengan manusia, sehingga menghidupkan entitas bisnis itu menjadi tugasnya seorang creative agency, menghidupkan bisnis jadi sebuah apa ya entitas yang bisa mewakili manusia itu. Hmm. Sehingga strateginya dimasukkan dan ini kalau misalnya Pak Dharma udah short course-nya sih sebetulnya dia juga jualan short course di apa The Brand Master Class itu. Cuman Hmm. apa namanya ya kembali ke apa yang sedang kita ini ya yang gitu aja. Ya. Nah, eh, kemarin kita sampai terakhir itu di slide kayaknya 165. Hmm. Setelah apa kita menemukan bahwa persepsi itu yang dijual oleh semua bisnis. Jadi semua bisnis itu aslinya jualan. Ya, betul. Akhirnya akhirnya ilmu psikologi saya itu kepakainya di sini, Pak. Jadi artinya gini, dulu zaman awal-awal masuk ke perkuliahan psikologi itu belajar persepsi, belajar sensasi, belajar emosi, itu hampir-hampir kita ini ngeblank. Ngeblank Hmm. itu ini implementasinya buat apa ya? Nah, begitu masuk ke apa aplikasi di dunia, ya kenyataannya di konsumen itu yang dibeli adalah persepsinya, yang dia bayar persepsinya. Bahkan ini di kawasan kantor kami yang baru ini kan kawasan apa beberapa perusahaan besar itu kayak ada beberapa produk perumahan yang nggak rasional gitu jualannya di untuk ukuran kota Semarang ya, kota Semarang pinggiran misalnya ada yang dijual beberapa M itu rumahnya, yang itu kalau mau bicara spek mungkin nggak dapet itu secara rasional itu nggak dapet, ibaratnya luas tanah dan luas bangun dihitung HPP-nya itu ketemunya itu harga segitu itu terlalu mahal lah gitu. Hmm. Tapi karena yang dibeli itu persepsi, persepsi untuk bisa bertetangga dengan pejabat, dengan anggota dewan gitu, dengan apa fasilitas umum yang mungkin dianggap memadai untuk orang itu disebut berkelas, ya akhirnya itu yang dibayar gitu. Dan sehingga bicara brand memang bicara memainkan persepsi. Sehingga kalau misalnya hari ini kita mau masuk ke bisnis manapun, itu tidak peduli dengan produk atau jasa yang dijual,
tapi persepsi yang dibangun ke pasar. Nah, kalau kita mau implementasikan, Pak, dari semua materi yang terkirim kemarin, yang total tentang Fantastic Brand, ini memang stepnya eh, dimulai dari visual identity. Hmm. Visual identity ini yang menggambarkan kalau kemarin di Canvas itu ada 7 step ya, yang sampai apa namanya, kita membangun persepsi, kemudian membangun reputasi, kemudian ujungnya adalah profit. Orang beli itu dimulai dari persepsinya, kalau mau beli lagi itu biasanya dimulai dari reputasinya. Jadi Hmm. orang beli pertama itu dibangun karena persepsi, sedangkan yang ke Nah, kalau hari ini kita apa membidik konsumen pertama atau kita sebut customer acquisition, konsumen baru, akhirnya lewat ini Pak, apa LMS kita itu, Oh yang iya. kampusdigital.id itu kan di dalamnya ada apa e-course tuh. Oke. Ya, jadi ada beberapa produk dan jasa yang dijual itu beyond expectation. Beyond Hmm. expectation contohnya Xiaomi ya. Xiaomi HP Cina itu beberapa memberikan apa? Mungkin ada beberapa orang yang istilahnya kaget dengan spek, mungkin karena mereka tertipu karena brand yang mereka beli itu menampilkan spek yang tinggi tapi tidak sesuai. Tapi ada beberapa brand yang menampilkan spek biasa-biasa saja, tapi begitu dipakai ternyata di luar dugaan mereka banyak fitur-fitur yang apa memadai gitu. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan yang membuat strategi itu memang dia ngejar apa namanya word of mouth. Jadi mengejar pembicaraan produknya itu banyak orang yang akhirnya kecewa karena mendapatkan experience yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Hmm. Ya, seperti kemudian persepsi. Ya, jadi karena persepsi itu dimulai dari sensasi. Sensasi itu berarti penginderaan kita. Apa yang kita lihat, kita dengar, kita raba, kita cium, kita rasa. Nah, maka tugas pertama untuk membangun persepsi adalah membuat visual identity untuk mempercepat terbentuknya persepsi. Hmm. Nah, ya, berikutnya
sesuai personality. Ini ada yang apa typo ya. Sesuai personality. Kalau mungkin pas pertemuan sama Mas Randy ya sudah sempat bahas tentang personality ya, Mm-mm. brand personality. Ya. Nah, tugas kita hari ini adalah review dan sudah unit baru ya, logo ya, Iya, betul, Pak. visual Belum identity-nya selesai ya, visual identity-nya saya belum ya, capek. sampai ke Belum, mock-up-nya belum jadi ya. belum, belum lagi coba ini karena kan kemampuan desainnya kan kurang ini, Pak. Jadi kan Iya justru itu Pak, karena kalau di kami, karena kami itu urusan visual identity nggak punya kekuatan, kita kita cari pihak yang punya kekuatan di situ gitu. Kalau apa di kami begitu, karena memang itu bukan perkara yang sederhana. Mungkin terlihat sederhana kalau sudah jadi, ya, tapi pada saat bikinnya itu bukan perkara yang sederhana, apalagi sampai menemukan apa tuh filosofi yang sesuai, kemudian value yang mau ditanamkan ke customer juga sesuai, terus pilihan warnanya juga sudah sesuai, itu bukan hal yang mudah. betul. Tapi on proses Oke, kok. ya oke. Nah, berikutnya adalah kehadiran visual identity yang ada di produk atau jasa kita harus mengiyakan ekspektasi. Jadi apa yang menjadi keinginan pasar itu seakan-akan masalah mereka terselesaikan dengan mempersepsi produk kita, mempersepsi program kita. Karena kalau misalnya apa pasar sudah punya ekspektasi, kan kita kemarin sempat belajar itu ya, eh, digital business architecture itu yang SBM, yang kita temukan mulai dari masalah yang ditemukan di pasar, kemudian apa siapa yang punya masalah. Nah, brand yang kita bangun harus mempersepsi bahwa harus bisa membangun persepsi bahwa produk kita itu menjawab kegelisahan pasar. Karena itu yang membuat mereka pertama kali beli itu. Nah, kalau sudah clear bahwa apa namanya brand yang kita hadirkan itu selaras dengan ekspektasi pasar, maka kita mudah sekali untuk menghadirkan fitur-fitur produk gitu. Karena positioningnya jelas, memberikan solusi ke masalah mereka, masalah di bagian apa itu sudah clear, sehingga fitur apa aja itu juga clear. Ya, misalnya positioningnya Fluxy itu adalah membantu setiap entitas untuk mencapai kesuksesannya, baik itu entitas individu, entitas lembaga, entitas perusahaan, maka fitur-fiturnya juga clear. Kesuksesannya di bagian mana gitu, misalnya di delivery pesan atau di komunikasi, sehingga pada saat membuat konten itu juga nggak sulit karena kita sudah menemukan fitur-fitur apa yang bisa diangkat yang relate dengan produk kita. PS itu adalah berasal dari produk plus persepsi. Jadi produk yang dimaksud itu kalau kita sebut ya boleh HPP atau COGS, tapi yang mahal yang bisa kita apa? Yang bisa kita kapitalisasi profitnya itu adalah persepsinya. Persepsinya bahwa produk yang kita jual itu memberikan solusi dari masalah yang mereka ini nih. Kalau kembali ke apa tuh Neymawe, ada brand blueprint yaitu rational value sama emotional value, kita udah clear dulu. Kemudian brand delivery, promise-nya kita sudah clear, brand communication-nya sudah clear.
Nah, kemudian brand expression-nya, yaitu visual identity-nya itu juga sudah clear. Nah, berikutnya adalah eh, eh, pembuktian proof-nya ini untuk membangun reputasi biar sesuai dengan ekspektasi. Ya, berarti yang kita otak-atik dulu adalah brandnya diperbaiki lagi untuk brand delivery-nya, print, membuat penyesuaian-penyesuaian. Hmm. Karena sudah produk yang alami Pak Dharma, mungkin produk yang sudah ada, misalnya sudah menggunakan brand lama, nah brand lama seperti biasa, nah membuat brand baru untuk bisa mengangkat value yang baru. Nah di value yang baru ini kita bisa memainkan persepsi pasar berikutnya Hmm. atau pasar dari segmen yang lain agar value yang baru ini bisa ngangkat profit seperti yang diinginkan gitu. Karena profit ini betul-betul ngambilnya dari persepsi tadi, Pak. Ya, betul. Belum. Nah, ini belum ya. Oke. Tadi baru wilayah pengemasan produk untuk dijual. Artinya baru bagaimana produk kita dipersepsi menjadi eh, menjadi produk atau jasa yang memenuhi ekspektasi pasar. Hmm. Sekarang bagaimana menempatkan distribution channel sebagai cara branding? Ya, cara Hmm. branding. Karena ini juga tidak kalah penting. Misalnya beberapa produk-produk toko bangunan, ya Hmm. untuk segmen masyarakat menengah ke bawah lah. Nah, Hmm. tapi ketika produk ini dibawa ke katakanlah Benar. kelas-kelas kayak toko bangunan Mitra yang 10 swalayan bangunan tuh Pak. Kalau di Lampung Mitra 10 ya. sama depo bangunan. Kalau di Semarang itu kemarin namanya apa ya? Barusan ganti ganti brand soalnya. Depo ada nggak di sana, Pak? Teraten, Depo bangunan. iya sama Mitra 10 ya. Oh, mitra tanya, Ya, mitra ya. 10, Pak. Ya, ya, ya. Apa namanya? Itu kan akhirnya produk-produk bahan bangunan atau perlengkapan-perlengkapan konstruksi itu menjadi berkelas gitu. Karena distribution channelnya itu mengangkat brand isinya gitu. Sehingga Hmm. ketika misalnya produknya Pak Dharma dijual di toko-toko yang misalnya kemarin ya sebagai distributor, dipersepsi sebagai toko-toko yang mungkin menengah ke bawah atau toko-toko murah gitu, maka brand itu tidak bisa diangkat ke harga yang lebih mahal karena sudah terlanjur masuk ke ekosistem yang dikenal murah karena Hmm. brandnya sudah masuk ke brand murah gitu. Hmm. Hmm. Tapi kalau misalnya di sebagian mereknya itu di switch yang masuk di toko murah tadi grosiran itu, oke, pakai nama yang lama, sedangkan nama yang baru ini disebarnya tidak lewat apa toko itu, tapi lewat toko yang lebih berkelas, Hmm. Hmm. sekelas misalnya Mitra 10 itu, maka harganya bisa
kemudian mungkin ada brand satu kan mungkin orang taunya hanya dijual lewat online, tidak tahu di tempat lain gitu. Kan ada beberapa produk itu ya Hmm. kita kesulitan menemukan di toko-toko online, offline atau di toko-toko di marketplace, tapi hanya di website resminya yang tidak dijual selain di website resminya. Itu Itu beda merek juga gitu ya Pak ya. dibedakan, betul, dibedakan, Jadi beda dibedakan segmen, brandnya. beda merek ya. Iya, beda positioning, beda merek, beda visual identity, meskipun Tapi produsennya sama semua. ya, tapi bisa juga misalnya kita masukin ke Mitra 10 dengan brand Ya, Fluxy, tapi kita juga ada official Fluxy di marketplace kayak di Shopee gitu. Bukalapak bisa juga ya, atau bagaimana? bisa, bisa asalkan konsisten, Pak. Artinya Harga. konsisten itu harganya konsisten. Kemudian free-nya semuanya konsisten. Apa yang dipromokan di Mitra 10 dengan dipromokan di Shopee itu konsisten. Sehingga orang taunya itu satu satu perusahaan. Tapi kalau sudah ketemu tidak konsistennya, maka muncul isu berikutnya banyak beredar produk palsu gitu. Dianggap malah punya kita sendiri dianggap produk palsu gitu. Ya, 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 ya. Karena dianggap tidak konsisten tadi, Pak, gitu. Hmm. Sehingga beberapa perusahaan itu meskipun dia produsen produk-produk yang sama, membedakan sekian banyak merek itu karena dia membangun positioning yang berbeda-beda. Hmm. Semacam Unilever itu sama-sama bikin sabun, itu mereknya dibikin banyak sekali. Padahal produsennya dia semua, gitu. Ada yang ditempatkan di apa? Toko retail, ada yang di swalayan, ada yang di eh, toko online atau marketplace. Sehingga orang taunya itu kayak bukan satu Padahal perusahaan ada gitu. kemungkinan semua juga spesifikasinya sama gitu Pak ya. Sama betul. Kalau kita lihat beberapa produk pasta gigi ya Pak, mungkin nanti habis ini ke swalayan mana lah misalnya. Nanti cek aja sekian banyak merek itu komposisinya apa, di mana bedanya, Hmm. gitu. Hampir-hampir hampir-hampir nggak ketemu Pak bedanya. Cuman beda di 0,0 sekian persen aja Hmm. komposisinya. Misalnya mengandung fluoride misalnya. Pasta gigi mana yang nggak ada fluoride-nya gitu. Dan memang lebih efektifnya itu ya Pak ya. Jadi beda ini, beda beda channel, beda brand gitu ya Pak ya. Beda channel, beda brand, beda profit gitu. Cuman nanti tetap ngukur kemampuan kita sendiri, Pak. Maksudnya kapasitas kita sebagai produsen seberapa kuat apa ya, membesarkan varian itu dan mempertahankan brand itu. Karena eh, kami kan punya punya mitra itu di Solo itu namanya K33. Mm-mm. K33 itu grupnya kalau Pak Dharma pernah pernah buku serangkai, pernah nggak? Mm-mm. Pernah. Buku-buku sekolah. Ya, ya. Nah, tiga serangkai itu holdingnya memang mengawali dari percetakan dan penerbitan buku-buku sekolah, tapi akhirnya dia punya anak-anak perusahaan yang banyak. Nah, semua anak perusahaannya itu ada namanya mesti ada tiganya. Nah, termasuk anak perusahaannya, perusahaan distributor namanya K33. Anak perusahaannya tiga serangkai. Dia tadinya hanya distribusi buku-buku tadi, Pak, se-Indonesia. Mm-mm. Kemudian dia merambah ke distributor consumer good. Consumer good ini dari banyak merek-merek makanan, minuman, karena tiga serangkai ini juga punya punya apa swalayan besar tuh di Solo.
Dulu waktu zaman saya masih awal-awal kuliah itu swalayan satu-satunya di Solo, sehingga Mm-mm. paling gede. Sekarang sudah banyak pesaingnya. Nah, dia itu perusahaan distributor, tapi yang dia distribusikan untuk satu mitra yang sama itu dia punya banyak kelas merek dengan produk yang sama ya. Dengan produk yang sama itu dia punya kelas merek. Dan setiap merek itu prinsipalnya itu menyediakan satu SPG atau SPB, Pak, Hmm. yang mengedukasi ke apa? Ke tim K33 tentang produk-produk yang dijual itu. Selain itu, begitu beredar di semua jejaringnya K33, di setiap swalayan tertentu yang di situ tersedia SPG SPB, itu satu perusahaan tuh bisa mengirim beberapa apa SPG dengan merek yang berbeda. Bikin event, kalau ini yang kita bahas ini baru brand identity, ada kalau Hmm. di brand blueprint itu brand planning. Jadi brand planning itu fondasinya. Kalau kita juga kemarin kita ke customer itu Slogannya beda apa ya? Tagline-nya ya? betul bisa beda slogan, bisa tagline, kemudian apa bukan sekedar spek, karena spek itu bisa jadi sama semua loh. Apa namanya? eh saya juga pernah penasaran itu tentang ketombe, sampo untuk hijab. Ya, ya, ya. Penasaran saya isinya apa beda aja gitu. Ternyata komposisinya sama, Pak. Apa? Saya lihat itu sama. Yang dibedakan cuma warnanya beda, aromanya beda, sama kemasannya beda. Kalau secara komposisi kita kita perhatikan yang contoh di sini, Pak. Ada dua jenis distributor atau distribusi bikin Mm-mm. toko dengan brand sendiri. Mm-mm. Misalnya jualan toko kosmetiknya, ada body shop, sehingga ketika orang eh, mau beli itu langsung ke toko resminya gitu. Nah, dan ketika Mm-mm. masuk ke toko resmi ini dia punya experience tersendiri karena eh, masuk ke toko yang memang spesialis kosmetik Mm-mm. gitu. Nah, tapi di rantai distribusi ini paling mahal dibanding yang lain karena dia untuk menjual produk dia harus bikin toko juga gitu. Oke, oke. Nah, bikin toko ini kan juga nggak, karena Betul. yang dia jual harus mengatur. Tapi ketika orang beli itu tidak ada experience khusus dalam pembelian karena akan disamakan dengan produk-produk yang lainnya. Sehingga maka pilihan mau masuk ke level 1 atau level 0 itu kembali ke kita sendiri, Pak. Kita mau ngangkat produk apa, punya kelas di mana, itu yang kita bisa ngangkat produk kita yang sudah ada. Begitu, Pak. Maka distribusi sesuaikan dengan segmentasi dan positioning brand. Jadi kalau kita komoditi masalah, tapi kalau kita membangun produk sendiri dengan ya salah satunya juga pemilihan distribusi channel yang itu dikategorikan dalam bentuk ATK sehingga masuk toko ATK dan yang mungkin sir gitu yang Gramedia ini berkelas dibandingkan toko Betul. ATK yang eh, eh, mungkin biar gitu. Mm-mm. Mm-mm. Ya, seperti itu, Pak. Ini baru pembahasan ini menjadi eh, apa
kayak komunikasi level satunya gitu. Nanti level 2. Sampai di sini ada yang perlu kita diskusikan, Pak? Cukup, Pak. Udah nyambung soal identity Cukup mungkin ya? ya. Udah nyambung ya? Ya, ya, ya. Memang di visual identity sering istilahnya itu brainstorming ya. Brainstorm itu menemukan ceruk atau menemukan gap yang dia pasar itu biar yang diinginkan pasar. Gitu, Pak. Dan enak itu langsung turun ke lapangan. Kalau untuk kayak Betul. Google itu survei sih kayaknya enggak ya. Google. Iya, betul. Jadi kita bawanya eh, ya persis lah kayak nggak tahu kalau dulu Pak Dharma waktu apa itu Sama. waktu SPO ya Ya. tadi ya. Hmm. Sama Pak, itu Nah baru itu bikin brand juga tuh, Muno, baru keluar Stimuno. Sekarang mah enak aja, udah nggak ada lagi kayak gitu-gitu, udah dibuat dari awal. Itu kerjaan kita itu, campaign-campaign ya kayak gitu. ya. Hmm. Udah biasa sih Pak, kalau untuk kayak gitu. Betul. Karena udah kelamaan nggak pernah ke lapangan, jadi hal yang baru lagi. Iya nggak sempat ya. Tapi nggak apa-apa. Untuk yang lebih bagus, kenapa nggak? Nanti coba cari waktu. Iya. Ya Pak. Oke. Berikutnya kita akan bahas tentang digital operation, Pak. Oke. Digital operation ini, sebentar. Pak, nanti kalau misalnya kayak ada slide-slide gitu kan, kita kita udah mulai bahas dikirim ke grup aja kalau boleh. Jadi aku bisa eh, lebih udah baca duluan, nanti tinggal yang kurang-kurang aku juga lebih cepat nyambung jadinya nanti kan. Oke deh, ini saya kirim dulu deh. Kayak apa yang branding-branding kemarin itu, saya baru begini Ya, setelah baca semuanya kan. Oh, arahnya ke sini gitu. Jadi nanti tinggal ya, yang ya, ngerti tinggal ditanya. Bapak juga nggak terlalu ini ya menjelaskan. ya, ya. Ya, memang lebih lebih pas kalau diskusi kita ini bukan sekedar Materi lagi, membacakan slide. bukan materi lagi. Iya betul. Kalau Iya, itu kan IT ini udah kalau komplit semua, apa? mau tanya apa. Iya, catering kemudian nggak tentang Hmm. jabatan-jabatan di digital marketing, Pak. Sudah diterima. Iya, yang ini perlu kita bahas nggak, Pak? Ya nomor 2 itu ada yang typo ya. Mestinya digital marketing analis, bukan strategis. Gambarannya aja boleh Pak, nanti kalau ini gambaran besar. Oke. Iya. Jadi kalau misalnya nanti Pak Dharma full apa namanya ngelola berapa struktur yang perlu disiapkan, terutama untuk mentransformasi dari perusahaan katakanlah konvensional yang manufaktur ke penjualan apa retail konvensional ke perusahaan Hmm. digital, tim digital marketingnya ini penting Oke. strategis ini